Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Niko Dwi Kurniawan, lalu ada teman saya Sinta Zulfinaja dan Siti Fatimah Munadia. Kami ingin membahas tentang model pembelajaran terpadu connected. Yang pertama, ada definisi pembelajaran terpadu connected. Menurut Fogarty, fokus model connected adalah pada keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antara topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada suatu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Kelebihan pembelajaran terpadu connected bagi guru yaitu sebagai berikut. Guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan sehingga siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan tersebut. Lalu, guru dapat menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu. Kelebihan pembelajaran terpadu model connected bagi siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi agar memperoleh gambaran yang luas bagaimana suatu bidang studi berfokus pada aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci terus-menerus sehingga jadi proses internalisasi. Yang ketiga, menghubungkan ide-ide suatu bidang studi untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga mudah dalam proses ide-ide dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, adanya hubungan antar ide-ide dalam suatu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas, luas, bahkan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sinta Zulfinaja. Kelemahan pembelajaran terpadu connected. Yang pertama ada dari aspek guru, yaitu tidak mendorong untuk bekerja secara tim sehingga dari pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Kedua, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan antar bidang studi menjadi terabaikan. Ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Aspek peserta didik. Yang pertama, bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Kedua, dalam mengolah suatu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik maupun ide-ide dalam satu pelajaran. Walaupun guru sudah berusaha memadukannya sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran terpadu. Yang pertama, tahap perencanaan meliputi menentukan tujuan pembelajaran umum dan menentukan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua, langkah yang ditempuh guru. Menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. Kedua, menyampaikan konsep-konsep pokok yang dikuasai siswa. Ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang dikuasai siswa. Menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan. Menyampaikan pertanyaan kunci. Yang ketiga, tahap pelaksana. Meliputi pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, serta diskusi secara klasikal. Yang keempat, evaluasi, meliputi evaluasi proses dan evaluasi produk. Selanjutnya di sini ada karakteristik mode pembelajaran terpadu connected. Depdikbud mengemukakan beberapa cirinya, yaitu holistik, yang berarti suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Kemudian di sini ada bermakna, yang berarti berkaitan antara konsep-konsep lain yang akan menambah kebermaknaan belajarnya. Selanjutnya itu ada autentik. Siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang mereka pelajari sehingga siswa memahami betul hasil pelajaran sendiri. Lalu kemudian ada aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery atau inquiry, dan siswa yang aktif dapat memotivasikan anak siswa lainnya untuk belajar. Ya, selanjutnya itu ada petakhiran. Ya, ini prosedur umum pembelajaran terpadu itu memiliki 3.
3 cabang. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu memiliki 2 cabang, yaitu makna kegiatan pendahuluan dan bentuk kegiatan pendahuluan. Selanjutnya itu ada kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama itu ada makna kegiatan inti pembelajaran, dan kedua itu ada bentuk kegiatan inti pembelajaran. Yang terakhir itu ada kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama itu ada makna kegiatan akhir tindak lanjut, yang kedua itu ada bentuk kegiatan akhir tindak lanjut. Yang selanjutnya itu ada implementasi model pembelajaran terpadu. Pelaksanaan pembelajaran terpadu mengacu pada persiapan dan perencanaan yang telah disiapkan oleh guru. Salah satunya aspek-aspek dalam pembelajaran bahasa dan sastra, yaitu aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan di kelas tinggi dan paling sederhana adalah model connected. Dengan model ini akan meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, memotivasi guru akan lebih kreatif agar guru dapat melakukan inovasi dalam pengembangan pembelajaran selanjutnya. Dari kesimpulan di samping, penulis menyarankan agar guru dapat melaksanakan pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi, karena model sangat cocok sebagai langkah awal belajar menggunakan pembelajaran terpadu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.